kekeringan telah mengubah pemandangan menjadi gersang dan menyedihkan. Tanah yang subur dan hijau kini terbakar matahari dan retak-retak karena kekurangan air. Rakyat hidup dalam penderitaan yang mendalam karena krisis bahan makanan dan minuman yang melanda akibat tanah yang tidak dapat ditanami dan sumber air yang lambat. Sungai-sungai yang dulunya mengalir deras kini menyusut menjadi aliran kecil dan hampir mengering. Sumur-sumur yang biasanya menjadi sumber kehidupan sekarang terlihat kosong, meninggalkan penduduk desa tanpa akses ke air bersih. Petani-petani yang bergantung pada pertanian untuk mencari nafkah menatap tanah yang kering dengan putus asa. Tanaman mereka layu dan mati, meninggalkan ladang yang tandus. Ini sudah terlalu lama. Tidak ada tanda-tanda hujan. Tanaman kita semakin layu setiap hari. Ya, saya khawatir landa-landa kita yang dulu. Sumur ini seperti dulu. Tandus sumber air juga semakin berkurang. Bagaimana kita bisa bertahan hidup tanpa air? Saya takut ini adalah kutukan dari Tuhan. Kami mungkin telah melakukan sesuatu yang salah dan sekarang kami harus membayar harga atas dosa-dosa kita. Saya juga mulai berpikir bingung, kita mungkin telah melupakan Tuhan dan melanggar tanggung jawab kita sebagai hamba-Nya. Dan sekarang kita harus mendapati akibatnya. Di tengah musim panas yang terik, kerajaan Futenru dilanda oleh musibah kekeringan yang mengancam keselamatan rakyatnya. Raja Kasoma dan Permaisuri Eloda yang bijaksana dan penyayang bersama dengan para menteri terkemuka, mereka berkumpul di ruang istana untuk merancang strategi menghadapi krisis yang melanda. Raja kaget. Kita harus segera bertindak. Kekeringan ini bisa menjadi peluang besar bagi kita untuk memperolehkan keuntungan pribadi. Benar sekali, saya sudah memiliki rencana untuk membangun beberapa sumur baru di wilayah saya. Dengan itu saya akan mendapatkan keuntungan besar dari penjualan air kepada rakyat. Tapi bagaimana dengan yang lain? Kita semua harus memiliki bagian dari ini. Saya setuju. Saya telah mengamati bahwa tanah di sekitar sungai kering semakin subur. Saya berencana untuk membeli tanah di sana dengan harga murah dan kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi ketika hujan kembali. Kalian semua egois. Apa yang kalian bicarakan ini sama
sekali tidak memperhatikan kepentingan rakyat kita yang menderita. Benar sekali, kita harus memikirkan bagaimana kita dapat membantu rakyat kita melewati masa sulit ini. Tapi bukankah kita juga harus memikirkan masa depan kita sendiri? Kita tidak bisa hanya fokus pada rakyat dan mengabaikan kesempatan besar ini. Maaf, jika saya boleh menengahi, bukankah ada cara untuk mencapai keduanya? Bagaimana jika kita menggunakan keuntungan dari situasi ini untuk memperbaiki infrastruktur dan membantu rakyat kita, sambil tetap memperoleh keuntungan pribadi? Itu adalah ide yang bijaksana. Kita bisa menginvestasikan keuntungan kita ke dalam proyek yang bermanfaat bagi semua orang. Saya setuju. Ini akan menjadi langkah yang baik untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan rakyat. Sangat baik. Saya setuju dengan saran Mas Rudi. Kita akan mencari cara untuk menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi ingatlah, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama kita. Para menteri dan raja telah sepakat untuk mengeluarkan uang demi kepentingan rakyat dengan membangun berbagai kebutuhan untuk penampungan air dan sumber baru. Lalu mereka mengutus prajurit untuk menyampaikan rencana besar kerajaan pada rakyat di seluruh pelosok kerajaan Lahore. Prajurit. Woi, prajurit ini memang. Woi. Warga kerajaan Putanku, saya datang kepada kalian pada saat yang sulit ini, di mana kita semua menyaksikan penderitaan akibat kekeringan yang melanda tanah kita. Namun hari ini saya hadir membawa kabar cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti kita semua. Raja kita dengan belas kasih dan keprihatinan yang mendalam terhadap nasib rakyatnya telah merencanakan serangkaian langkah-langkah untuk membantu kita mengatasi krisis ini. Pertama-tama, Raja telah memutuskan untuk membangun sumur-sumur baru di seluruh kerajaan agar kita memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber air yang sangat dibutuhkan untuk petani dan kehidupan sehari-hari. Dan bersama-sama kita akan menghadapi tantangan ini dengan keberanian dan tekad tulus. Terima kasih.
proyek sumur dan upaya penyediaan air bersih. Bagaimana perkembangannya? Yang mulia, saya senang dapat melaporkan bahwa pembuatan sumur baru telah berjalan lancar. Itu kabar baik. Bagaimana dengan penyediaan air bersih untuk keperluan minum dan kebutuhan sehari-hari? Yang mulia, kami telah berhasil menggratiskan sumber air minum bagi seluruh rakyat kerajaan Pekanrang dengan memanfaatkan teknologi canggih. Kami telah mampu menyediakan air bersih yang aman dan mudah diakses bagi semua penduduk, mengakhiri kesulitan mereka dalam mencari air bersih. Sungguh luar biasa. Langkah-langkah ini pasti akan memberikan kebahagiaan bagi rakyat kita. Terima kasih atas kerja keras kalian dalam menghadapi kekeringan ini. Oh, yang pertama masuk ke Loyo itu sekarang nusu ada air ini. Sumber air sedekat. Mantap.